Pak Indra? Selamat malam Bapak Yusuf. Ya, selamat malam. Ya, berjumpa lagi nih Pak. Ya, silakan Pak Indra. Ya, Apa dengan yang mau Ibu ditanyakan? Ibu Fatimah juga ya. Ya. Iya, selamat malam Pak. Iya, begini Bu, tadi saya sempat mendengar ya Ibu bilang eh, ketika Anda mempelajari Islam, Anda tidak menemukan bahwa ada jaminan wanita masuk surga ya. Iya, Ini saya mau saya sampaikan tidak dalilnya ya. menyatakan itu sih, tidak ada jalan yang pasti untuk menuju surga begitu. Saya tidak mengatakan Ah, wanita saja sih Pak. ah, Tadi sepertinya untuk wanita katanya nggak ada jaminan gitu kah? Tidak. Mungkin nanti Bapak Oh, bisa siap. review kembali. Saya mengatakan di Oh, siap, dalam siap. agama saya dulu, saya tidak pernah menemukan kepastian untuk masuk surga seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa peluang untuk wanita masuk surga dalam Islam dia lebih mudah sekali daripada laki-laki. Caranya Pak? Nah, ini ada dalilnya ya dalam Sahih Bukhari ya. Boleh, silakan sebutkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Idza shallatal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannah syi'ti. Artinya, apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai. Saya boleh bertanya balik Pak? Iya, silakan. Kalau begitu, dianggapnya wanita ini sanggup sempurna untuk melakukan sesuatu yang Bapak sebutkan tadi? Oh, bukan sempurna. Di Adakah sini kan wanita syaratnya. yang mampu? Adakah wanita yang mampu untuk sempurna. mempraktekkan sesuatu yang Bapak tadi sebutkan? Saya rasa ada kalau dia mau khusyuk ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dan sholat itu sungguh Kalau sangat Anda sulit kecuali... Kalau Anda mengatakan saya rasa, itu berarti asumsi Anda. Enggak, bukan Ini asumsi bicara saya. fakta, Pak. Itu bukan Iya, suatu di dalam. kepastian, karena tidak ada manusia yang sempurna sama sekali untuk melakukan sholat 5 waktu full selama hidupnya. Oh, begitu. Dan taat kepada suaminya. Sekarang saya mau tanya, taat kepada suaminya bertaat tentang hal apa, Pak? Kalau boleh tahu, Bapak sebutkan biar pemirsa di sini semua bisa mendengarnya, Pak. Di dalam hadis yang lain adalah taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Apakah menurut Bapak namanya laki-laki atau suami semuanya baik dan sempurna, Pak? Iya, makanya saya bilang Allah memerintahkan para istri untuk taat pada hal yang ma'ruf, yang baik. Dalam hal yang baik, misalkan, Dek, kamu ini ya, tolong urus anak kita, tolong didik anak kita budi pekerti yang baik. Nah, itu perintah yang ma'ruf. Tetapi kalau misalkan suaminya memerintahkan, ini nanti kita kerjasama untuk menipu tetangga ya, biar kita dapat uangnya. Nah, itu yang tidak boleh. Dan dalam Islam, apabila seorang pria 3 kali memaksakan kepada istrinya untuk berbuat yang buruk, misalkan menyuruh istrinya bekerja sama menipu, mencuri, atau menganiaya orang, itu alasan yang sangat kuat bagi wanita untuk cerai. Karena tidak boleh memang patuh kepada hal yang tidak yang tidak ma'ruf begitu. Jadi ini bukan masalah sempurna atau tidaknya, ini adalah syarat bagi wanita untuk masuk surga dalam Islam seperti ini ya. Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu saja yang mana kamu sukai. Oke, saya tanya nih ya Pak ya, kalau seandainya istri sudah bertakwa, sudah ini sama suami, apakah betul dia bisa dijamin untuk masuk surga? Sudah ini maksudnya sudah apa? Sudah ngikutin apa yang dikatakan suami yang sebut tadi. Nah, apakah bisa dijamin untuk masuk surga, Pak? Ya kan dijamin jelas. Jadi kan hadisnya begini, apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya,
dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Berarti itu jaminan. Oh, jaminannya harus sempurna sholat 5 waktu ya Pak? Kalau dia bolong sholatnya bagaimana Pak? Kalau dia bolong sholatnya, ya dia tidak bisa memilih pintu surga, tetap dia akan masuk surga. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, jangan potong dulu, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka haram baginya neraka. Harus bersaksi begitu. Ya Pak ya, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah begitu, wajib ya? Iya, iya betul sekali. Bersaksi itu apa artinya Pak? Bersaksi adalah mempercayai atau mengakui. Asyhadu syahad. Anda tahu bahasa Arab atau tidak? Bersaksi. Syahada. Syahadat itu artinya bersaksi, ya. Bersaksi dengan beriman itu beda, Pak. Atau percaya itu beda. Ya, terus kalau kita bersyahadat karena atas dasar kita iman. Kita beriman dan iman itu harus diakui dengan persaksian tadi. Anda bisa mengimani sesuatu yang Anda tidak saksikan dan Anda dipaksakan harus bersaksi. Apakah itu tidak saksi dusta? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak saya lihat? Bukan. Apakah setiap umat Islam apakah setiap umat Islam menyaksikan ada pentahbisan bahwa Muhammad ini diutus sebagai Allah, diutus sebagai nabi oleh Allah? Wah, itu sangat mudah. Itu kalau orang sekolah Islam itu dasar itu, Bu. Bapak punya dasarnya tidak? Dasarnya ada. Kita kalau kita masuk di perkuliahan Islam di semester dasarnya mungkin ada saksi Anda telah melihat Muhammad telah ditasbihkan sebagai nabi. Maksudnya saya melihat langsung Muhammad menjadi nabi? Nah, kan Anda disuruh wajib untuk bersaksi, Pak. Berarti Anda menyaksikan sendiri apa yang disebut Muhammad sebagai utusan tadi dong, Pak? Ya, kita memang tidak melihat Muhammad secara langsung, tapi kan dari literatur hadis, itu kan ada dikisahkan Muhammad. Kalau begitu ada yang salah dong ya, Pak ya? Iya, salahnya di mana? Salahnya kok kenapa harus dituntut wajib untuk bersaksi, Pak? Sementara kita tidak menyaksikan sendiri, Pak. Maksudnya menyaksikan melihat langsung Muhammad begitu? Loh iya dong. Kalau namanya bersaksi begini, Pak. Kalau seandainya gini, Bapak di pengadilan, kalau Bapak bukan saksi mata, apakah Bapak bisa dijadikan sebagai saksi ahli? Oh, itu bukan dalam hal agama, itu dalam hal ini kriminal itu. Betul. Ini hal mengenai tentang perkataan bersaksi. Anda bisa bicara, saya mengalah lah ya. Berarti diri. Berarti maksud Anda persaksian umat Islam ketika menyaksikan wa anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu salah karena kita tidak pernah melihat Muhammad gitu ya? Kalau bagi saya itu sangat salah, Pak. Nah, lantas Anda pernah melihat Isa atau Yesus atau Yehoshua? Oh tidak, karena kita tidak wajibkan untuk aku bersaksi bahwa Isa itu sebagai utusan itu tidak. Tetapi kita percaya karena Tuhan itu ada dan menjumpai kita. Oh, maksudnya bagaimana? Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah salah karena saya tidak pernah melihat Muhammad gitu. Kalau iman Kristen, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Aku bersaksi bahwa ini tadi Anda telah tetapi iman Rasuli. Anda telah mengambil perumpamaan dalam hal hukum negara dari keimanan saya. Sekarang saya arahkan lagi ke dalam hal kenegaraan ya. Saya tidak pernah hidup sezaman dengan Soekarno. Tetapi kalau saya berkata dengan orang Malaysia, saya bersaksi bahwa Soekarno adalah presiden saya salah atau tidak? Kalau Anda hidup di zaman Pak Soeharto tidak? Saya hidup di zaman Pak Soeharto, tapi saya tidak hidup di zaman Pak Soekarno. Saya tidak pernah Anda hidup di zamannya Pak Soekarno tidak? Tidak. Kalau Anda tidak hidup di zamannya Pak Soekarno, Anda pun salah mengatakan aku bersaksi bahwa Soekarno itu adalah presiden apa segala macam. Anda tidak. Tetapi kalau Anda mengetahui dari warta berita bahwa Soekarno itu adalah sebagai presiden, itu saya tahu. Tapi kalau disebut bersaksi, saya rasa Anda salah. Itu namanya persaksian, karena kita disuruh mengakui. Bukan dong Pak. Bapak tidak melihat sejarah realnya. Bapak tidak melihat sejarah realnya. Secara real apa? Bapak hanya melihat dari kabar orang. Secara real Soekarno dari bacaan koran, misalnya dari warta koran, dari berita koran atau berita televisi, itu artinya Bapak tidak menyaksikan, tetapi Bapak dapat berita dari warta berita, seperti itu. Dari Anda bukan disebut sebagai saksi Pak Soekarno.
Berarti saya tidak boleh disebut sebagai saksi. Enggak, saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya meyakini. Saya bersaksi bahwa Soekarno adalah presiden saya. Pak. Kalau Anda yakin dengan bersaksi itu beda tadi saya bilang. Oh, jadi syahadat ini salah menurut Anda ya? Ya, menurut saya itu salah. Kalau menurut Anda benar ya silahkan, itu hak Anda. Iya, syahadat itu, ini saya kasihkan artinya. Syahadat itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saya menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah Kapan Anda bisa menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya menyaksikan gimana? Anda jangan putar-putar gitu. Masalah bersaksi ini berat banget ya Pak ya. Gini loh Pak. Kata-kata bersaksi ini sangat berat Pak ya. Sangat berat. Kalau di dalam kekristenan, salah satu ke-10 firman itu disebut tidak boleh bersaksi dusta, apapun itu. Misalnya contoh kesaksian itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu dari tadi. Boleh. Kenapa saya tahu itu bahasa Ibrani. Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Dia ketika berkata seperti itu, jangan bersaksi palsu. Itu bukan berarti bersaksi palsu wa anna Muhammad Rasulullah atau wa Isa wa Musa Rasulullah, bukan itu. Yang itu kan ada asbabun nuzulnya ya. Jadi ketika Isa berkata seperti itu kepada apapun, kalau Anda mengikrarkan diri sebagai saksi, Anda jangan potong saya. Ketika Isa melarang Bani Israel untuk bersaksi dusta atau bersaksi palsu, itu bukan tentang persaksian terhadap ketuhanan dan kerasulan, tapi karena apa? Dia tahu orang Bani Israel tukang tipu. Maksudnya jangan kok tukang nipu, jangan bersaksi palsu. Bani Israel yang mana nih Pak? Bani Israel ini banyak Pak. Loh, Anda orang Nasrani kok Anda tidak tahu Bani Israel? Isa itu kan Bani Israel, keturunan Daud. Terus Daud itu Bani apa? Banyak ragam, mereka punya, ada ahli Taurat, orang Farisi, semuanya itu mereka orang bangsa Israel. Iya. Ya. Jadi Pak Indra yang gimana? Bani Israel yang gimana? Pak Indra. Ya bentar, kasih saya kesempatan dulu. Enggak, begini, Bapak harusnya ini fokus kepada apa yang Bapak bicarakan ya. Jadi tidak usah terlalu mutar terlalu jauh. Maksud ini Pak, dari tadi Pak, coba kita flashback ke belakang. Siapa yang muter duluan? Ini ibunya yang muter duluan. Saya kan bersaksi atas agama saya. Terus dia umpamakan saya di hukum pidana tentang persaksian orang mencuri. Bukan begini Pak Indra. Begini Pak Indra. Ini saya tahu memang betul. Jadi memang betul yang dikatakan ustadz kami bahwa agama Kristen itu dia bukan agama dalil, tapi agama filsafat. Oh gitu, menurut Anda. Kalau saya bisa balikin. Makanya di dalam agama Anda ada namanya filsafat teologia. Sebentar. Ya, Anda diam dulu Pak Indra. Ya. Sebentar Pak. Bapak tadi bilang agama Kristen itu adalah agama yang tanpa dalil gitu ya. Nah, saya kalau misalnya saya ngomong ke Anda, bagaimana kalau saya sebutkan balik bahwa kitab adalah kitab dongeng? Mau? Kitab dongeng yang mana? Kitab yang mana? Anda kan bebas nih ngomongin kita umat Kristen hanya punya agama tanpa dalil. Ya kan? Iya, Bapak, itu kalau kan saya kemarin juga ikut. Kitab Anda adalah kitab dongeng bagaimana, Pak? Ya maksudnya kitab yang mana yang dongeng? Kitab kan ada banyak, ada Al-Qur'an, ada hadis Bukhari. Kitab Anda apa? Ada banyak. Kitab kita ada banyak karena kitab. Anda tidak tahu bahasa Arab, berarti kitab dalam bahasa Arab artinya buku, Bu. Kalau Anda tanya kitab saya yang mana, kitab saya banyak. Tapi kalau Pak, nggak usah berbelit. Kalau Anda tanya saya, Anda mau yang jawabannya Al-Qur'an. Anda mau yang jawabannya Al-Qur'an. Kalau saya itu Anda tanya saya, gimana, Pak? Itu tanyanya kitab suci, karena Al-Quran itu kitab suci, karena isinya semua perkataan Allah. Betul. Isinya perkataan Allah, tidak tercampur sedikit pun perkataan manusia. Masa? Tidak tercampur sedikit pun. Iya. Boleh tidak buktikan? Tercampur sedikit pun. Maksudnya itu dari Allah menginformasikan kepada Muhammad kisah-kisah orang terdahulu, dan itu pun sama ulama itu dipisah-pisahkan. Yang mana yang dari perkataan Muhammad, mana perkataan Aisyah yang meriwayatkan dipisahkan. Jadi bukunya sendiri. Makanya ada lagi namanya buku hadis. Makanya ada namanya buku hadis. Itu yang hadis itu artinya cerita dalam bahasa Arab. Itu menceritakan tentang apa saja yang terjadi sama Nabi Muhammad dari awal dia menerima wahyu sampai meninggal. Makanya kita pisahkan. Itu kan adapun Al-Quran, bukan versi sebelah, itu bisa Anda tesis. Oke, gantian saya ngomong, Pak. Bisa gantian saya ngomong, Pak? Silakan.
Nah, Anda mengatakan, mengklaim diri sebagai Quran itu adalah firman Allah. Kapan Pak Allah berfirman kepada Muhammad? Kapan? Dimulai dari di Gua Hiro. Sampai Kapan? dengan Allah ayat muncul? terakhir. Apakah Allah Idajaan. muncul di hadapan Muhammad? Allah tidak muncul, Allah mengirim Jibril sebagai utusannya. Oh ya, siapa yang bisa menyaksikan bahwa Muhammad bertemu dengan Jibril? Siapa yang bisa menyaksikan? Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah alaihissalam. Apakah perkataan seseorang bisa dipercaya? Makanya saya bilang kalau saya mengatakan bahwa dia cuma hanya berdongeng. Justru itu yang membuat Islam sangat dipercaya. Karena kita punya sanad dalam hadis. Jadi begini Bu, kalau Anda lihat di kitabnya Anda. Jadi Anda selalu mengatakan bahwa di dalam Quran tidak sedikit pun nama Muhammad tertulis. Justru itu yang membuktikan bahwa itu benar-benar wahyu. Tapi kalau di perjanjian lama Anda, di perjanjian lama Anda, kok bisa di dalam kitab ulangan yang katanya dari Musa, kok bisa tertulis namanya Musa dan tertulis hari umur 120 tahun Musa meninggal. Itu pasti yang menulis orang lain. Mungkin sahabatnya Musa. Ibu Fatimah sebentar Bu. Bapak baca Al-Baqarah bisa? Sebentar Bu, Ibu Fatimah. Sebentar. Pak, sebentar ya Pak Indra. Ibu masih kepengen jawab ini Pak Indra, apa kita tendang aja? Karena saya lihat dia terlalu nggak masalah. Ibu bersedia. Oke, silakan. Dia udah mulai mengarah kepada tadi bilang katanya orang Kristen itu kata ustadznya hanya mengimani sesuatu yang tidak ada dalil, begitu kan katanya kan? Iya. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Oh tidak, Anda sendiri yang bilang begitu ke kami gitu ya. Makanya saya balikin. Nah, sebentar Pak, jangan dipotong dulu kalau saya ngomong ya. Makanya saya balikin. Kalau seandainya saya juga ngomong bahwa Quran Anda ini cuma dongeng, Anda berkicau beliau dan semacam hal yang merasa membenarkan diri itu tidak boleh Pak. Kalau kita berdiskusi itu harus bisa secara teratur dan Anda harus bisa memberikan bukti. Kalau Anda tidak bisa memberikan bukti, itu artinya Anda tuh mutlak tidak benar. Seperti contoh tadi, saya pertanyakan, apakah Allah pernah menjumpai Muhammad secara langsung? Anda tidak mengatakan tidak, bahwa hanya malaikat kata. Itu katanya Muhammad sendiri. Tetapi tidak pernah ada saksi. Lalu dipercayai begitu saja. Ini apa alasannya orang harus mempercayai semua apa kata dia? Bisa jadi kalau kami sebagai orang yang sudah percaya Yesus, apa yang dikatakan Muhammad semua itu bohong. Saya juga bisa menyimpulkan seperti itu, Pak. Jangan Bapak cuma hanya menjat orang Kristen seperti begini, punya iman segini. Jangan salah, Pak. Kristen sudah ada sebelum Islam. Injil sudah ada sebelum Al-Quran. Jangan lupa di situ, Pak. Ya. Bahkan surat Anda di Al-Baqarah tahun 97, Al-Imran 3 ayat 3, Al-An'am 6 ayat 92, dan bahkan banyak sekali ayat mengatakan bahwa Allah Anda pernah membenarkan yang namanya kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Jadi kalau Bapak terlalu menghakimi orang-orang Kristen, itu Bapak sangat salah. Seharusnya orang yang bisa dibilang orang yang hanya bilang katanya membenarkan, hanya bilang menyempurnakan kitab terdahulu, harusnya Bapak konfirmasi kita baik-baik. Jangan menjudge kita sebagai orang yang tidak punya dalil, Pak, di dalam beriman, Pak. Bapak salah. Nah, saya kasih tahu lagi sama Bapak. Sebagai orang yang mayoritas, tidak boleh semenang-menang terhadap minoritas, Pak. Giliran nanti minoritas bicara, nanti pasti ujung-ujungnya apa? Saya ada di kantor polisi nanti, Pak, ujung-ujungnya. Ya enggak? Jadi di sini Bapak harus bisa menyadari bahwa orang mayoritas jangan sembarang bicara kalau tidak mau dibalas, Pak. Ya? Ya, sekarang begini. Akhirnya jadi ramai seperti ini. Tentang Nabi Muhammad SAW, beliau menerima wahyu di Gua Hira, tidak ada yang menyaksikan. Jadi kisahnya dianggap tidak valid. Lalu siapa yang menyaksikan Musa ketika dia menerima wahyu? Kejadian mengenai tentang Musa itu disaksikan oleh bangsa Israel sendiri, Pak. Bahkan ketika Tuhan ketika menerima wahyu, firman di loh batu, ya, itu disaksikan oleh Musa dan bangsa Israel dan tidak pernah disaksikan oleh dirinya sendiri. Oh, di loh batu nggak disaksikan. Kamu, begini Bu, sebentar, saya bicara dulu ya. Kamu kan bilang katanya siapa yang menyaksikan tentang Musa, tapi Musa kan diimani. Iya, makanya itu Muhammad pun nggak ada yang menyaksikan tapi diimani. Loh, siapa bilang Musa tidak disaksikan? Gini,
Apa yang dilakukan semuanya disaksikan. Saya agak mengingat ya waktu Musa mengatakan dan ketika dia mendapat wahyu dari malaikat bahwasanya dia disuruh naik ke gunung apa, Moria ya, atau gunung apa tuh, di gunung situ, maka Gunung Sinai, betul, itu dia 40 hari di atas itu sendirian menemui Robnya, berarti nggak ada yang nyaksiin, Bu. Sekarang gini aja, sudah jelas dalilnya bahwa Muhammad itu membenarkan kita, Allah itu membenarkan kitab terdahulu. Tetapi mengenai tentang Muhammad itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan kebenaran. Kenapa? Injil sudah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Tidak ada lagi rasul setelah para rasul. Tidak ada nabi lagi. Pokoknya Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semuanya dan tidak ada nabi. Jadi Anda kalau mengimani nabi yang selanjutnya berarti bagi kami itu adalah sudah penyesatan, Pak, bagi kami. Oke. Jadi begini, Bu. Kita mungkin di dalam hal itu Anda meragukan atau Anda membatalkan iman kami. Tetapi begini, kita itu punya namanya sanad atau periwayat. Dan itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Anda tidak akan bisa menunjukkan periwayat. Kalau kita lihat Al-Quran ya, contoh Al-Quran dalam surah yang ayat ke-112, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Itu kan ada asbabun nuzulnya di dalam hadis. Pak, jadi saya tidak pernah menanyakan ini. Nah, kalau kitab Anda, saya jadi tidak peduli, Pak. Al-Quran diotentikan dengan hadis diotentikan dengan para periwayatnya dan periwayatnya pun punya geografi, orang ini tidak pernah dusta, begini-begini. Kalau kitab Anda, adakah kitab yang mengatakan ketika Isa berkata pada Matius ayat sekian, itu diriwayatkan dari ini mendengarnya dari ini. Tidak ada, Bu. Itu berarti diragukan karena kurangnya persaksian. Diragukan. Maaf, sebentar. Ada enggak? Ada, sebentar. Coba. Sebentar, saya kitab tanya. Riwayat gitu, jadi, coba. Ada enggak? Sebentar, Pak. Jadi, Islam meragukan yang namanya Taurat dan Injil, begitu? Islam meragukan Taurat dan Injil yang sekarang, iya, dan itu perintah Allah. Karena apa? Ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel. Anda mengatakan Taurat dan Injil sekarang? Kapan Allah mengatakan Injil dan Taurat sekarang ini palsu? Kapan? Anda tadi mengatakan bahwa kita disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Di surah Al-Baqarah kan ada, Allah katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan kepadamu, Taurat, Zabur, dan Injil, dan kepada apa yang turunkan sesudahnya, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka menjawab apa? Dan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, itu. Pak, tadi Bapak bilang, Pak, gantian ngomongnya, Pak. Bapak tadi bilang katanya Taurat dan Injil itu sudah nggak benar, kata Allahmu katanya. Kapan Pak ngomong begitu Allahnya, Pak? Dalam Al-Quran kan sudah banyak. Dan sesungguhnya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Maksudnya mereka Bapak tadi bilang ayat-ayat kitab Allah. Saya yang sekarang, kitab yang saya sekarang katanya Allah bilang itu palsu. Kapan Allah bilang kitab kita sekarang ini palsu? Kapan ngomongnya, Pak? Di dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran turun ayatnya kapan, Pak? Turun ayat itu di tahun berapa, di abad berapa, Pak? Saya kurang ingat, tetapi ada. Ada. Kok kurang ingat tetapi tidak ada, gimana sih? Anda mengatakan bahwa kitab yang saya imani sekarang kata Allahmu palsu. Saya tanya, kapan Allahmu mengatakan kitab saya yang sekarang ini palsu? Ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan di abad berapa? Berarti kalau Masehi di abad ke-6. Di abad 6. Jadi Injilnya turunnya kapan, Pak? Injil turun ya tahun Masehi yang pertama. Masehi itu kan Isa Al-Masih itu. Terus waktu mulai dipalsukan kapan, Pak? Mulai dipalsukannya, ya kita tidak tahu kapan mereka mulai malsukan. Tetapi kalau begitu turunnya Anda jangan mengatakan kitab-kitab palsu, Pak. Anda ini namanya fitnah. Gitu loh, Anda berasumsi namanya. Iya, Allah kan mengatakan bukan asumsi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan mereka ahli kitab itu ya telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka celakalah orang-orang yang telah merubah kitab-kitab Allah. Begitu. Nah, siapa nih yang merubah kitab-kitab Allah ini? Siapa yang merubah kitab-kitab Allah itu? Jawab dulu, Pak. Ulama-ulama kalian. Ulama-ulama kalian. Ulama-ulama kalian lah.
Sebutkan. Orang-orang terdahulu kalian lah. Karena itu berarti bisa kitab Injil itu palsu. Injil itu palsu. Injil itu bukan firman Tuhan. Injil itu sudah tidak ada. Itu semua perkataan Isa. Tuhan itu kan Allah. Kata siapa? Injil tidak ada. Sejak kapan? Anda jangan hanya berasumsi dan jangan hanya berfitnah. Anda harus bisa memberikan penjelasan secara detail. Kalau Injil saya baca kapan hadis, dipalsukan, kapan hilang? Isa sendiri mengatakan. Isa sendiri mengatakan. Isa mengatakan di dalam Al-Quran. Isa itu siapa? Isa itu siapa? Dulu, saya lagi menjawab sudah dipotong. Ini saya gimana? Isa itu Iya, saya Yesus. Langsung Pak. Ini durasi cepat. Kalau Bapak bilang katanya sebut Isa yang mengatakan. Isa siapa? Isa ini di mana? Isa ini ada di mana? Isa alaihissalam ini siapa? Isa, terus kamu mengatakan Yesus itu kamu sumbernya dari mana? Itu nama aslinya di dalam bahasa Ibrani Yesus itu adalah Tuhan kita, orang Kristen, orang bangsa Israel, bukan orang Arab, Pak. Ya, emang itu untuk Israel karena Yesus sendiri yang bilang ketika ada orang Palestina minta diobati. Kapan? Ketika ada orang Filistin minta diobati, dia mengatakan apa Yesus? Kapan Injil? Sungguhnya aku hanya diutus untuk domba yang tersesat dari Israel. Berarti Anda bukan orang Israel. Kenapa Anda beriman? Anda kan bukan Israel. Pak Indra hanya untuk Bani Israel. Gantian ya. Pak Indra gantian ya bicaranya. Gimana? Pembicaraannya tadi gimana Anda mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan Injil itu palsu. Mana ada ayat yang mengatakan Yesus bilang Injil ini palsu? Ada dalam Al-Quran ada. Isa mengatakan ya Allah. Dalam Quran tidak pernah ada yang namanya Yesus, Pak. Saya tidak pernah menemukan yang namanya Yesus. Isa ada. Iya. Kapan ngomong sama Muhammad Yesus? Begini, Anda memasakan masalah Isa itu kan versi bahasa saja. Versi bahasa, ya. Bukan itu masalah versinya, latar belakangnya, lahirnya, datangnya kemana, di mana itu tidak sama, Pak. Tadi Anda mengatakan Isa yang mana? Isa itu ya Yesus itu kalau Anda mau tahu itu kan bahasa Yunani. Minta bukti sama Anda. Tadi Anda bilang Yesus itu pernah ngomong katanya bahwa Injil itu palsu. Coba tolong kasih ayatnya dari Alkitab dong. Loh, saya dari Al-Quran saya. Dari Quran tidak bisa jadi suatu hal kebenaran, Pak. Kalau Anda mau mengkritik tentang Alkitab, kalau Anda mau bicara tentang Alkitab, Anda harus berani untuk membaca semuanya isi Alkitab. Anda harus berani terima. Saya membaca, tapi sampai saya bisa berbahasa Ibrani. Apakah Anda bisa berbahasa Ibrani? Oh, Anda mau berbahasa Ibrani maksudnya? Iya, maksudnya coba Anda sebutkan nabi-nabi 10 saja dalam bahasa Ibrani. Saya sebutkan dalam bahasa Arab, Anda sebutkan dalam bahasa Ibrani. Anda mengalihkan suatu pembahasan. Anda juga tadi mengalihkan pembahasan. Yang pertama mengalihkan pembahasan Anda. Saya kan mengenai tentang Anda sendiri, fitnah Anda sendiri. Di sini Anda yang fitnah dialihkan ke pidana. Anda di sini yang fitnah, Pak. Anda memfitnah bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Saya tanya kepada Anda, siapa yang memalsukan? Kenapa Anda tidak kasih bukti? Yang memasukkan ya para ulama kalian. Siapa? Kasih namanya, Pak. Kita tidak tahu namanya. Kita tidak tahu, tapi itu juga yang memasukkan. Kalau Anda tidak tahu namanya yang memasukkan, berarti Anda memfitnah. Bukan memfitnah, Al-Quran sendiri yang mengatakan kok. Gimana? Quran mana? Makanya saya bicara, dengarkan. Isa mengatakan, ya Allah sesungguhnya. Ketika aku menjadi saksi terhadap pengikutku. Isa ngomong sama siapa? Isa ngomong sama siapa? Allah berkata kepada Isa berkata kepada Allah. Iya, makanya saya bicara jangan dipotong-potong. Gimana saya mau ngomong? Allah. Maaf Pak ya, kalau saya lebih teliti. Kalau saya lebih teliti orangnya. Jadi tidak sembarang menerima pengajaran. Contohnya begini. Anda mengatakan di dalam saya jawab dulu dong. Isa katanya berkata kepada Allah. Ini kapan? Berkatanya kepada Allah ini kapan? Sedangkan Isa itu ada di zaman ratusan tahun sebelum ada Muhammad. Muhammad ini berdongeng. Itulah namanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Itu ciri kenabian. Sekarang saya tanya. Wahyu dari mana, Pak? Iya. Anda dari Allah lah. Wahyu itu dari Allah. Ketika saya tanya kepada Anda. Allah tidak pernah di dalam kitab perjanjian lama, ya, kitab perjanjian lama kan turun kepada Musa. Kepada Musa kan? Kamu dengar? Iya kan itu kitab kamu juga. Ini sebagai bukti. Tetapi kitab saya semua ada saksi. Diwahyukan kepada Musa kan? Diwahyukan kepada Musa. Nah terus ketika Musa menceritakan tentang Abraham atau Ibrahim, itu bukan wahyu. Itu namanya wahyu. Itu ciri namanya nabi. Nabi itu dia dapat wahyu. Wahyunya kisah terdahulu. Sejarah di dalam perjanjian lama semuanya ada saksi. Bukan orang saksi itu yang menuliskannya, tetapi orang lain yang menulis dan menceritakannya. Karena mereka adalah sebagai saksi. Begitu, tapi Pak.
saya sudah membaca itu tidak ada seperti hadis yang telah mendengarnya dari ini tidak ada, mereka hanya menulis saja. Memangnya saksinya kalau tidak ada. Kalau Anda ini saya kasih contoh hadis satu ya. Saya kasih contoh hadis satu. Ini bukti bahwa hadis ini menjaga keaslian Al-Qur'an. Ya. Ini terjemahannya saja. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Asim, dari Abdullah bin Harith, dari Aisyah. Dia berkata, apabila berarti ini sanadnya itu nyambung, Bu. Lanjut ini aja, sanadnya Pak. itu nyambung. Jadi telah mendengar dari ini. Kitab Anda ada begitu tidak? Mendengarkan dari apa? Mendengarkan dari apa, Pak? Mendengarkan dari apa? Nabi Muhammad kan dapat wahyu dari Jibril dari Allah. Itu konsep yang benar. Ya, asumsi itu bukan asumsi saya. Itu asumsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu tidak pernah diakui sama kitab terdahulu, Pak. Karena kitab terdahulu mengatakan tidak pernah ada kitab lagi, tidak pernah ada Injil lagi, tidak ada pernah nabi lagi. Yang ada nabi palsu yang Yesus katakan. Nah, tapi ada tersebut di kitab Perjanjian Lama disebut, dan kitab akhir zaman nanti akan kami turunkan kepada nabi yang tidak bisa baca tulis. Kitabnya mana, Pak? Di surat apa, Pak? Saya kurang ingat, tapi ada itu. Nanti kalau ada, enggak, nanti begini, untuk konfirmasi bahwa saya bohong atau tidak, nanti kalau Anda live lagi saya akan masuk, karena ini waktunya terbatas. Oke, siap. Saya akan bacakan Anda Fatimah Sa'diyah ya. Iya. Ya, nanti saya akan bawa. Itu bohong aja Anda ini bilang kitab akhir zaman. Memangnya setelah Perjanjian Lama tidak kitab lagi. Kitab baru, Pak, yaitu Perjanjian Baru, yaitu Injil. Makanya itu Ahmad Deedat dengan sekenet mengatakan bahwa Al-Quran adalah perjanjian terakhir. Kata siapa dong? Harus ada sanadnya dong. Sanadnya dari Perjanjian Lama dulu dan Perjanjian Baru dong. Jangan sembarang mengklaim ada kitab baru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna al-Quran wa innahu lahafidun. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Al-Quran sampai akhir zaman tidak ada perbedaan. Tetapi jadi, saya bisa kasih contoh ya. Bukan firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan juga, tapi telah diotak-atik sama kalian. Telah dirubah-rubah. Ya bisa, makanya sekarang begini. Anda meragukan. Kita bisa hilang. Berarti Allah tidak bisa menjaga kitabnya sendiri dong. Kamu meremehkan Tuhan dong. Bukan Allah tidak bisa menjaga, kalian yang telah melanggar perintah Allah. Sekarang begini. Siapa? Melanggar Taurat diturunkan. Pak? Taurat sekarang begini, Anda menganggap siapa bahwa Injil harus jelas, jangan cuma berasumsi ngomongnya. Ya, enggak, Anda itu jangan terocos-terocos. Anda dengarkan. Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam, ya kan? Tapi ketika ada terjadi penyelewengan, maka Allah turunkan Zabur kepada Daud. Nah, ketika Daud diselewengkan, maka Allah turunkan Isa, Injil. Yang diselewengkan lagi, Allah turunkan. Yang menyelewengkan itu siapa sih sebenarnya? Nggak ada yang menyelewengkan. Quran saja yang mengatakan seperti itu. Quran saja yang mengatakan seperti itu. Kalau memang dari dahulu Taurat tidak diselewengkan, kenapa harus turun Zabur dan Injil? Diturunkannya Isa. Zabur itu beda, Pak. Zabur itu nyanyian. Zabur nyanyian, lalu Injil apaan? Mazmur, Pak. Bukan kita, Pak, tapi nyanyian Mazmur. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Zabur itu dan telah aku turunkan kitab Zabur kepada Daud. Jangan mempercayai Quran. Karena di dalam kitab sebelumnya tidak pernah menyebutkan saya tidak mempercayai Quran gimana loh? Saya kan seorang muslim ya, saya percaya sama Quran dong. Makanya saya bilang kalau Anda mau mengklaim kebenaran kitab Anda dari kitab kita, Anda harusnya bertanya sama kami. Sementara kitab kami tidak pernah mengatakan ada nabi baru lagi setelah Yesus dan tidak pernah ada kitab lagi setelah Injil. Nah, referensinya, ada kitab baru ini dari mana dan ada nabi baru ini dari mana? Tidak pernah ditunjukkan kitab kami, kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak pernah dinyatakan akan ada nabi lagi setelah Yesus. Ada itu yang tidak ada lagi kitab katakan dalam bahasa Ibrani. Ada dalam bahasa Ibrani. Hikku mamit takim ve kullo Muhammadin zeh dodi ve zeh ra'i banot Yerusalem. Wih, apa itu bahasa Ibrani di zaman berapa ya? Itu bahasa Ibrani. Ibrani ada 3 loh, Pak. Ibrani ada 3. Bapak ambil referensi dari Ibrani yang mana nih? Bahasa Ibrani Mizrahim. Bukan gitu, Pak. Kalau Anda mau mempelajari tentang bahasa Ibrani, Bapak pelajari tentang bahasa Ibrani yang sebelumnya. Karena ada 3 bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani yang lama. Ini kan bahasa Ibrani Alkitab. Kalau bahasa Ibrani yang sekarang itu bahasa Ibrani modern.
Nah iya, Anda telah mengatakan hal yang salah. Loh, kok salah? Wong itu tulisan Alkitab kok salah gimana? Pak, Anda tadi mengatakan bahwa ada nabi baru. Ada nabi setelah Yesus. Mana dalilnya? Ini ada. Ini dalilnya saya sebut, jangan diterocosin. Hikmamit takim. Itu perjanjian lama. Emang nggak boleh dipakai perjanjian lama? Saya mengatakan, loh setelah Musa memang ada siapa nabi lagi? Ada nabi, banyak kan nabi setelah, tapi bukan berarti Muhammad loh. Yang saya tanya, setelah kedatangan Yesus, itu sudah tidak ada lagi nabi, Pak. Setelah kedatangan Yesus, sudah tidak ada nabi lagi, Pak. Tidak ada lagi nabi, berarti Yesus nabi, bukan Tuhan, kan? Yesus bukanlah nabi, tetapi dia datang menggenapi kitab para nabi dan juga kitab Taurat. Setelah kedatangan Yesus, tidak ada nabi. Tetapi ada tertulis di dalam Matius. Berapa kali? Tidak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan. Disebutnya apa? Dan orang-orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi. Tidak dianggap sebagai Tuhan. Sekarang gini aja, Yesus diutus ke dunia sebagai apa? Saya tanya. Sebagai Rasul, sebagai nabi. Yakin saya. Boleh minta dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran, dan jika kamu meragukan tentang penciptaan dalilnya di dalam Quran lagi, Pak. Ya, saya kan orang Islam, gimana? Bapak kalau membahas Injil, itu jangan dicampur-campur adukan ke sono, nggak laku buat kami sebenarnya, ya. Enggak, Anda kan katanya Anda kan dari Islam, katanya. Bapak kan mengklaim nih, ya, mengklaim bahwa ada nabi baru setelah Yesus. Kalau saya mengatakan dengan tegas, tidak ada lagi nabi baru setelah kedatangan Yesus. Ya, itu berarti Yesus adalah nabi. Berarti Yesus adalah mengatakan Yesus nabi siapa? Yang mengatakan Yesus nabi siapa? Secara penafsiran bahasa, tidak ada nabi lagi setelah Yesus. Berarti Yesus juga nabi. Tidak ada nabi lagi. Misalkan saya datang nih. Dengerin. Tidak ada nabi lagi, ya, tidak ada nabi lagi nih. Setelah kedatangan Yesus, karena Yesus sudah datang menggenapi. Saya tidak mengatakan Yesus itu sebagai nabi, Pak. Dari dulu memang Daniel juga menggenapi daripada kitab Yehosua. Berarti dari dulu yang saling menggenapi, Musa digenapi oleh Aharon, Aharon digenapi oleh Yehosua, Yehosua oleh David, David oleh Salomo. Penggenapan ini dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kok tiba-tiba digenapi oleh Tuhan? Terakhirnya nih gimana? Penggenapan ini tugasnya para nabi. Perjanjian lama artinya apa? Perjanjian lama itu artinya apa? Perjanjian lama itu kalau dalam bahasa Ibrani disebutnya itu Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu kitab yang mengandung hal apa maksud saya? To the point aja. Torah itu yang turun, yang berkaitan dengan Musa. Torah. Tentang apa aja itu isinya? Perjanjian, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Isi dari para Taurat itu mengenai apa? Mengenai ajaran kah? Hukum-hukum kah? Mengenai firman kah? Mengenai hal apa? Campur. Yang setahu Bapak apa? Campur itu. Kejadian campur. Musa menerima mengenai wahyu. Nubuatan percaya? Oh, percaya dong. Percaya sebagian. Karena kan kita kan terhadap dalil-dalil Israiliyah kan kita Islam kan. Kalau begitu boleh dipercayai yang sama dengan dalil Islam, tapi yang tidak kita batalkan. Tidak bisa itu kan aturan kami. Anda tidak bisa, itu aturan Anda. Itu artinya Anda memaksakan sesuai udel Anda namanya. Kalau Anda mau Ibu Fatimah ya, mencari suatu kebenaran, dengerin ya Mas. Saya lagi cari kebenaran, Bu. Yesus siap bicara kalau di Matius 5 ayat 17 mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Dia datang untuk menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama, Pak. Jadi dia sudah menyempurnakan kitab perjanjian lama. Ya, menjadi perjanjian yang menyempurnakan itu ya nabi. Memang dari dulu seperti itu. Kalau sudah sempurna, kalau sudah genap, kenapa ditambahin lagi dengan kitab yang baru yang namanya Quran? Karena ada penyelewengan. Dari mana? Referensi untuk membenarkan Quran Anda ini dari mana? Dalilnya dari Quran. Untuk membenarkan Quran. Untuk membenarkan Quran begini, Bu. Untuk membenarkan Quran. Makanya saya tantang Ibu satu saja. Carikan kitab periwayat sekelas hadis di dalam agama Anda yang meriwayatkan ini telah mendengarnya dari Isa, dari ini yang menunjukkan keasliannya. Itu tidak akan ada. Saya tunggu di channel YouTube-nya Ibu.
Bapak mengakui tidak kitab Taurat dan Injil? Saya akui, tapi kitab Taurat yang belum dirubah, yang dulu. Hah? Apa? Dirubah? Kitab Taurat kan turunnya dulu, ya dirubah. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran. Nah, dari tadi nih, balik lagi ke sini. Bapak tolong dong jangan berbelit-belit, jangan lari ke sana kemari, tolong. Tolong Bapak berikan jawab, referensi yang pasti sesuai dalil di dalam Alkitab. Siapa yang memalsukan Alkitab terdahulu? Siapa? Kapan? Di abad berapa? Tolong Bapak jelaskan. Itu kejadiannya sudah berulang-ulang. Itu kan Allah sebutkan Bapak, kan ulama-ulama tolong berikan dalil. Kalau Anda tidak punya dalil, berarti Anda fitnah. Oh, mungkin di Indonesia saja ya, Alkitab Indonesia ya. Ya iyalah Pak, nggak usah sok-sokan bahasa Ibrani, nggak usah lah. Ya oke, gini. Ada tertulis, saya pernah lihat di dalam YouTube, ada itu Ustadz Menachem Ali, dia tunjukkan Alkitab bahasa Indonesia cetakan tahun berapa dengan tahun berapa itu berbeda. Pak, saya tanya, ketika Islam menuduh bahwa kitab terdahulu itu dibilang palsu, itu kapan? Nah, buktinya bisa kita lihat sekarang. Jadi Ustadz Menachem Ali menunjukkan kitab yang dicetak sekitar tahun... Jangan mempercayai manusia, Pak. Jangan mempercayai manusia sekarang. Enggak. 70-an. Jadi, ya saya nggak percaya gimana kalau buktinya ada. Begini, kitab yang keluaran terdahulu di situ ditulis dan babi itu haram. Babi itu haram. Quran Anda itu bohong semua, Pak. Tapi kitab keluaran sekarang, ya yang terjemahan sekarang karena Anda ingin menghalalkan babi, diganti jadi namanya babi hutan, sehingga kalau babi diternak jadilah halal. Itu saya tahu. Mengenai masalah babi ini sekarang, ini kok jadi lari ke sana kemari. Itu untuk membuktikan keaslian. Untuk aslinya Bapak bisa menunjukkan nih, mana aslinya Pak? Bisa menunjukkan? Ya nanti di channel YouTube-nya Anda saya akan datang. Insya Allah saya akan datang. Saya akan bawa bukti-bukti itu. Tapi menurut Anda ada nih kitab asli Taurat dan Injil asli ada? Tidak ada. Kalau Alkitab yang sekedar buku ada. Tapi kalau yang ini, kalau yang bahasa Ibrani itu kan bisa diakses lewat ini Play Store. Saya ada aplikasinya itu. Bahasa Ibrani bukan cuma Anda. Banyak orang ahli bahasa Ibrani, tetapi tidak. Siapa yang mengatakan yang pintar cuma saya? Enggak. Siapa yang mengatakan yang pintar cuma saya? Dari tadi saya bilang saya mempelajari. Saya bilang saya yang paling pintar. Pak, kalau misalnya Anda itu mau mencari suatu kebenaran, jangan sok merasa Ibrani dan merasa pintar sendiri. Kalau Anda menuduh bahwa kitab itu palsu, Anda harus bisa menunjukkan yang asli itu yang mana. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan asli yang mana, jangan kitab itu hilang atau kitab dipalsukan. Sedangkan Anda juga tidak bisa kasih bukti siapa yang memalsukan. Saya nggak memfitnah, gini Bu ya. Saya nggak memfitnah. Anda tidak kasih bukti, berarti Anda fitnah. Karena saya sebagai seorang Islam, saya harus mengimani seluruh syariat saya, dan syariat saya mengajarkan bahwa itu telah dipalsukan. Jangan mengacak-acak kitab saya, jangan memfitnah kitab saya. Anda menista kitab saya bebas. Nanti kita ngomong balikin tentang kitab kalian. Saya nggak menista, makanya saya minta Bu, untuk menjamin keaslian kitab kita, ayo Anda datangkan kitab yang meriwayatkan kitab-kitab itu. Misalkan kitab Kejadian ini yang menceritakan si ini mendengarnya dari siapa, gurunya ini itu namanya ada. Berdongeng, Pak. Berdongeng itu bukan berdongeng. Bahaya. Itu hadis seperti bahaya. Itu. Anda tahu hadis itu tidak? Begini. Anda tahu tidak proses Injil itu turun bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran, ya sama dengan di Muhammad. Pak, saya tanya, proses Injil itu turun bagaimana menurut Anda? Oh, kalau saya tanya dari Islam, tapi kalau Anda nggak mau ya Anda sampaikan yang Anda tahu dari kitabnya Anda seperti apa, saya mau dengar juga. Gimana sih? Kalian itu saya bilang, kitab yang mengklaim kitabnya orang terdahulu, kitab saya. Ya, Alkitab, kitab Taurat dan kitab Injil itu kitab kami. Ya. Sebagai penganut kitab terdahulu, tidak pernah mempercayai ada namanya nabi baru dan kitab baru. Anda masih ngotot bahwa kitab kita ini adalah palsu, tetapi Anda sendiri tidak bisa membuktikan. Makanya saya tanya, proses Injil itu jadi bagaimana kok Anda begitu sok taunya? Enggak begini, Anda bilang di dalam Perjanjian Lama dan Baru nggak ada tentang nubuatan Muhammad gitu, nggak ada? Tidak ada. Anda bisa. Berarti saya boleh mengambil dalil dari yang Perjanjian Lama, boleh ya? Silakan coba. Boleh ya? Mana kalau memang betul. Yang tadi saya sebutkan dari tadi saya mau bilang itu. 18. Hikmu mamitakim vekule Muhammadin zedodi vezerai banot Yerusalem. Begitu mana tutur katanya?
Muhammadin itu bahasa Ibrani ke jangan dipotong itu? Dulu lah. Lu abad berapa nih? Itu kan tertulis. Lu kok bohong gimana? Tidak ada Pak bahasa Muhammadin. Makanya nanti saya akan buktikan Muhammadim. Dan Anda perlu tahu bahwa artinya Muhammad atau semacam apa? Anda tahu bahasa Ibrani dia mirip dengan bahasa Arab atau tidak? Anda tahu nggak? Tidak mirip. Ibrani mah tidak mirip. Oh, mirip sekali. Wong bahasa Ibraninya emas zahab, bahasa Arab juga zahab kok. Cuma hanya sebagian. Ya saya tanya, tulisan kamu menyebutkan Ahmad atau Muhammadin itu tadi, itu sebutkan nama atau apa? Itu tertulis Muhammadim. Saya tanya itu menyebutkan nama atau apa? Nama. Kami meyakini itu nama. Nama itu. Nama. Kami meyakini. Coba kalimatnya bagaimana? Kalimat Indonesianya coba. Kalimat Indonesianya mereka menggantikan dengan yang namanya terpuji. Nah, Muhammad ini artinya terpuji dalam Islam. Ahmad, berarti Muhammad. Bukan nama, Pak. Itu bukan nama. Sebutan yang terpuji itu siapa? Terpujilah wahai Muhammad, Bapak guruku. Muhammad artinya terpuji. Kulo itu kan dipanggil. Itu kan kulo itu memanggil. Klaim orang-orang Anda yang bilang katanya dia terpuji. Itu saya yakin sekali ahli bahasa Ibrani itu yang bilang Dr. Zakir Naik. Bukan nama Muhammad. Jangan mentang-mentang sama namanya sebutan Ahmad atau saya yakin Muhammadim itu nama Muhammad. Saya yakin. Enggak, saya yakin sekarang gini aja. Anda mengklaim dari kitab apa nih? Saya akan cek. Dari Perjanjian Lama. Ulangan 18 ya? Kurang tahu, kurang ingat nantilah. Pokoknya bunyinya gitu. Ya? Anda ini dari tadi ngawur ternyata. Kok ngawur gimana? Saya tanya ayatnya di mana kok Anda ngaco aja dari tadi nih. Ada itu dalam bahasa Ibrani itu ada. Ada lagi. Kalau misalnya Anda ini mau bilang sok bahasa Ibrani itu harus jangan nanggung. Ayatnya di mana? Lalu Indonesiakan supaya semua orang bisa tahu, oh ada nama Muhammad loh di dalam kitab Perjanjian Lama. Gitu. Ada itu. Jangan ngomong ada doang di mana nih di kitab apa? Ayo guru, saya udah pegang kitab nih. Jangan buru-buru lah. Kita cari ketepatan bukan kecepatan ya. Ketepatan bukan kecepatan. Ya udah, berarti Anda sudah tidak bisa buktikan ya? Udah deal ya? Enggak, nanti saya akan buktikan di channel Anda. Oke. Channel Anda saya akan datang itu. Saya sudah itu ya, klaim Muhammad tentang ulangan 18, Yesaya 29, ya pokoknya udah semuanya ngaco semua. Padahal ya, kalau dikatakan Nabi itu setelah Musa itu banyak, bukan Muhammad. Setelah Musa itu ada Nabi loh. Iya, tapi yang namanya Muhammad ya Nabi Muhammad itu. Nah, tadi kan saya tanya, apakah Muhammad itu menyebutkan nama atau itu arti daripada sebuah kalimat atau kata? Itu disebut dalam nyanyian Salomo 5 ayat 16. Oh, yang terpuji. Yang terpuji siapa? Yang patut dipuji itu siapa? Anda silakan tanya kepada ahli bahasa Arab yang manapun, nama Muhammad itu artinya yang terpuji. Oh, yang terpuji. Muhammad ini terpuji banget ya. Oh, ya udah menurut Anda itu yang terpuji. Ya nggak apa-apa. Dalam bahasa Ibrani klaim bohong doang. Hanya itu ya buktinya, Pak. Ada nggak di ayat lain? Di ayat lain saya nggak tahu. Saya tahu itu aja. Bukti otentik misalnya. Bahwa nanti akan ada yang namanya Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Arab gitu. Ada nggak bukti otentik seperti itu? Oh, ada dong. Masa? Di dalam itu Matius saya pernah baca dan Tuhan akan mengalihkan kerajaan ini kepada kejayaan kerajaan ini kepada umat selain Israel itu ada. Oh, itu jadi diklaim langsung tiba-tiba orang Arab begitu. Iya, kan masih turun Abraham. Itu menurut versi kami loh ya, versi kami. Oh, Ismail. Kalau begitu, Ismail. Gini Pak, saya kasih tahu Pak, kalau Anda tadi kan sudah mengklaim nih bahwa ada nubuatan Muhammad di dalam kitab saya, ya kan? Ya, kami meyakini. Bukan mengklaim. Berarti Anda meyakini bahwa kitab saya benar kan, tidak hilang kan? Kami meyakini. Anda memerlukan ada standar enggak? Ada standar dari ulama. Pembenaran terus mencopet kitab saya untuk dijadikan referensi pembenaran buat. Bukan mencopet, begini, dalil Israiliyat. Dalil Israiliyat itu ya, dalil Israiliyat. Ya, saya tanya, Pak. Halo, Pak. Anda tadi mengatakan bahwa kitab kami ini adalah sudah hilang, sudah dipalsukan. Terus tiba-tiba Anda nyopet kitab saya sebagai pembenaran. Wah, Anda ini terlalu
Memalukan ini. Pemirsa melihat akan sangat malu, Pak, kalau Anda sudah mencopet ayat kami, terus nanti sebelumnya mengatakannya Anda mengatakan kitab kami hilang dan sudah dipalsukan dan sudah dirubah dan segala macam. Ini Anda sangat memalukan. Begini, kalau kenapa kami juga sebagian mengambil, sebagian kami tidak percaya karena Al-Quran mengatakan dan mereka orang-orang ahli kitab itu sebagian mereka pertahankan, sebagian mereka rubah, sebagian mereka sembunyikan. Makanya para ulama kami menakwilkan bahwa untuk dalil Israiliyat, jangan percaya sama kitab yang baru. Kitab yang baru ini bahaya karena apa? Tidak pernah ada referensi daripada perjanjian lama. Orang perjanjian lama dianggap palsu, udah dirubah-rubah kok tiba-tiba dibenarkan. Itu yang mengatakan Al-Quran, Mbak. Itu yang bukan saya mengatakan. Jadi kalau begitu, mereka ahli kitab, mereka ahli kitab. Anda. Karena apa? Mereka ahli kitab merubah. Pak, Bapak pernah dengar nggak ayat mengatakan kalau Muhammad dalam keraguan-raguan disuruh bertanya kepada orang Nasrani dan Yahudi? Tahu ayat ini? Tahu, tapi sekarang saya tanya Anda. Anda sudah menafsirkan. Sebentar, apakah menurut Anda Oke, saya tunggu dari tadi. Tidak bisa dipercaya? Tadi ulangi coba ayatnya gimana? Ini saya tunggu-tunggu Anda bilang begini. Mana? Ayatnya mana? Coba sebutkan. Ayatnya Muhammad disuruh bertanya kepada Yahudi dan Nasrani jikalau dalam keraguan-raguan. Fas'alu ila ahla dzikra in kuntum la ta'lamun gitu kan ya. Artinya di zamannya Muhammad berarti kitab itu masih murni dong. Ya enggak? Oh gini, bukan itu. Anda menafsirkan ayat Quran, Anda nggak pakai asbabun nusul dari hadis, tapi pakai logika Anda. Nggak boleh. Hadis. Anda boleh tafsir kitab saya bebas. Anda boleh tafsir saya bebas. Tentang Ahmad, tentang yang terpuji tadi, tentang Muhammad Anda. Oh, jadi kalau Anda boleh bebas. Makanya itu dari tadi. Anda sangat memalukan sekali. Dari awal saya tantang Anda. Kitab Anda itu kan kitab. Kan harus ada kitab tafsir, tunjukkan kitab tafsirnya. Kalau kita Al-Quran itu wahyu dari Allah, tafsirannya dari hadis. Pak, jangan memaksa kitab saya harus menyamakan dengan kitab Anda. Kitab Anda ini kitab junior, ya. Kitab yang mengakui kitab terdahulu. Artinya kalau kitab terdahulu diakui itu tidak bisa diganggu gugat, tetapi kitab yang terbaru itu perlu dipertanyakan, Pak. Jadi, dasar kebenarannya ada kitab terdahulu, bukan kitab yang sekarang menjadi dasar kitab yang terdahulu. Salah, Pak. Kebalik nanti, Pak. Kalau kitab terdahulu, Anda punya Injil lebih dulu Taurat. Oh, emang iya. Makanya Yesus mengatakan datang menggenapi. Iya, dan Yesus juga mengatakan tidak akan merubah satu iota pun kan dari hukum Taurat. Kan? Memang tidak dirubah. Anda menuduh dirubah. Anda merubah. Anda merubah karena di dalam Taurat babi haram, Anda halal makan. Nah, itu merubah itu namanya. Yesus tadi mengatakan apa? Satu iota pun tidak dirubah. Pun dari hukum Taurat tidak akan berubah. Satu iota pun tidak dirubah. Kenapa Anda justru merubah? Anda mengatakan dipalsukan, sebagian dipalsukan ini. Siapa yang ngomong kayak begitu? Ayo. Siapa yang menuduh seperti itu? Buktinya itu Isa mengatakan. Sekarang Anda udah mulai jungkir balik nih sepertinya. Anda tadi bukan jungkir balik. Saya kalau ngomong jangan dipotong dong. Jangan dipotong dong kalau saya. Saya udah terlalu hafal, Pak. Enggak, saya juga hafal sekali. Kenapa Allah mengatakan merubah? Nah, itu buktinya. Ketika di perjanjian lama babi haram, Anda makan babi. Berarti ulama, Anda kan ulama nih. Pendeta-pendetanya mereka. Berarti Anda yang merubah. Anda yang merubah. Pak, Yesus mengatakan tidak merubah satu iota pun, bukan berarti dia tidak menyatakan sesuatu hal yang digenapinya. Arti digenapi, perjanjian lama itu belum genap, ada perjanjian baru digenapi. Artinya sesuatu yang dulu tidak genap, digenapi oleh Yesus. Adakah pernyataan Yesus di dalam Bible? Ya, adakah? What you mention? Adakah kalau pertanyaan Yesus mengatakan dulu babi diharamkan oleh Musa, hari ini saya halalkan, ada nggak? Ada, pernyataannya begini. Coba. Pernyataan Yesus, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, tapi apa yang masuk ke dalam mulut itu turun ke jamban. Jadi artinya sesuatu hal makanan yang mengandung hal yang jasmani itu tidak ada yang dibilang najis, itu tidak ada. Nah, tapi Yesus itu orang Israel bukan? Yesus itu orang Israel yang disebut menggenapi. Yesus orang Israel atau bukan? Yesus. Hah? Orang Israel?
Anda ini muter-muter deh dari tadi. Yang masuk ke dalam mulutnya orang Israel itu bukan ada undang-undang koser. Anda tadi mencari pembenaran bahwa satu iota pun tidak dihilangkan, katanya begitu kan? Ya kan Allahmu mengatakan tadi barusan, katanya sudah ditiadakan, sudah dihilangkan, sudah dirubah-rubah. Kan satu iota pun tidak dirubah. Nah itu berarti dirubah. Ngomongnya ngawur, pembenaran doang. Bu Fatimah. Ya. Bisa, Ibu masih tertarik berdiskusi dengan orang yang belat-belit kayak begini? Oke, yang lain aja Pak. Ini soalnya orang ini cuma yang cari pembenaran aja. Ya, sudah disediakan. Kasihan. Saya closing sedikit ya untuk menjawab si Pak Indra ini ya. Ya, betul. Ya, gini loh. Kalau yang namanya Anda bilang kitab kami dipalsukan, tunjukkan yang aslinya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti mulut Anda yang palsu gitu loh. Betul. Karena Anda tidak Al-Quran itu sudah. Al-Quran itu tidak mengandung semuanya. Bukan, Anda mengatakan Alkitab kami palsu. Yang mana yang aslinya tunjukkan dong, gitu loh. Aslinya Al-Quran itu didatangkan yang terakhir asli bisa. Dia. Alkitab tidak pernah mengakui yang namanya Al-Quran. Itu Anda harus paham gitu loh. Kalau Anda bilang Alkitab palsu, tunjukkan Alkitab yang asli mana, oke? Selama Anda tidak bisa tunjukkan, berarti Anda punya mulut yang palsu, Anda fitnah gitu loh. Itu yang Anda harus tahu. Jadi dalil itu seperti itu, argumentasi seperti itu. Jangan Anda ngotot memaksakan sesuatu hanya karena Anda tidak mengerti. Tambah terlihat kebodohanmu gitu loh. Tunjukkanlah yang aslinya. Memalukan sekali. Tunjukkan yang aslinya gitu loh. Kalau begitulah Pak, debat memang begitu Pak. Debat harus yang terarah. Debat itu harus bisa ada dalil ilmiah, ada pembuktian yang jelas. Selama Anda cuma ngomong terus, Anda tidak punya bukti. Sama misalnya kalau saya bilang jam tangan ya, misalnya saya bilang jam tangan ini palsu, saya harus bisa tunjukkan yang asli yang mana. Selama saya tidak bisa tunjukkan yang asli, berarti saya punya keterangan yang palsu, saya yang fitnah gitu loh. Saya harus tunjukkan yang asli itu seperti ini gitu loh. Selama Anda tidak bisa tunjukkan, dengar dulu saya bicara. Selama Anda tidak bisa tunjukkan yang asli, tolong jangan terlalu banyak ngomong gitu loh Mas Indra ya. Artinya Anda punya keterangan ini terlihat sekali bahwa Anda ini mengada-ngada, memaksakan sesuatu yang Anda tidak paham, Anda ngotot gitu loh. Ya, oke, mungkin seperti itu aja, kita pindah.